Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, jumpa lagi dengan saya dalam renungan firman Tuhan hari ini. Doa dan harapan saya Bapak Ibu, saudara-saudari terpelihara baik dengan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Tema firman Tuhan hari ini adalah menjadi kepala bukan ekor, tetap naik bukan turun. Pembacaan firman Tuhan terambil dalam Ulangan 28 ayat yang ke-13. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, menjadi kepala bukan ekor, tetap naik bukan turun, atau ayat yang lain misalnya Tuhan akan berperang bagi kamu dan kamu akan diam saja. Lalu kemudian hal ini diamini atau diimani oleh jemaat Tuhan. Dan ternyata tanpa melihat konteks kelanjutannya atau apa yang terkandung dari pesan firman Tuhan tersebut. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hidup itu kadang di atas, kadang di bawah. Ya, itulah hidup. Lalu bagaimana dengan Ulangan 28 ayat 13? Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Tuhan akan menjadikan engkau tetap akan naik, bukan turun. Haleluya. Yang kita imani itu bagian yang tadi saya katakan. Tetapi kita lupa akan kelanjutannya, ada mengandung syarat atau kewajiban. Apabila engkau mendengar perintah Tuhan Allahmu, yang kusampaikan hari ini kau lakukan dengan setia. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini apa yang menjadi religius spiritual kita? Apa tujuan kita ke gereja hari ini? Apakah itu hanya menyangkut tentang seperti saat ini adalah selfie itu ritual kita, it this I, it this me, it this self. Jadi ke gereja beribadah adalah tentang it this self, it this I, it this me. Misalnya kita sebagai perempuan kita ke gereja, ya kita sama-sama perempuan ya, jangan tersinggung atau merasa diomongin atau dipojokkan. Mayoritas perempuan atau wanita itu suka tentang nubuat atau tanya ke hamba Tuhan tentang bagaimana masa depan kita, bagaimana kita bisa kira-kira apa yang cocok dalam hidup ini, apakah dia cocok menjadi mantuku atau dia cocok menjadi jodohku, atau bagaimana dengan karirku, kesehatanku. Kita bertanya kepada hamba Tuhan. Tanpa sadar maka kecenderungan kita adalah menjadikan hamba Tuhan itu seperti tukang nujum dalam gereja. Dan disinilah yang kemudian terjadi persinahan rohani, mencari petunjuk Tuhan bukan mengejar pribadi Tuhannya. Ketika jemaat menjadikan hamba Tuhan sebagai juru ramal atau juru nubuat, maka kita sudah menjadikan gereja menjadi persinahan rohani. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hamba Tuhan dijadikan ilah selain Allah. Untuk tujuan apa? Untuk tujuan this self, it this I, it this me. Tentang aku, si saya, si akunya. Kadang kita ditempatkan pada sesuatu yang rancu serba salah. Siapa sih yang menjadi pusat penyembahan kita? Ketika kita mengucapkan Ulangan 28 ayat 13, menjadi kepala bukan ekor, menjadi naik bukan turun. Ayat ini kenapa kita pilih? Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, apakah ini hanya sekedar untuk mengurangi rasa khawatir kita, atau ini untuk menunjukkan penasaran kita akan masa depan kita? Secara manusia memang kita khawatir. Apakah itu menjadi tujuan kita beribadah dari waktu ke waktu? Apakah itu tujuan dari kita worship? Mulai dari worship penyembahan, worship permintaan, worship menghadapi badai, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, apakah itu menjadi tujuan kita beribadah untuk aku menjadi kepala dan ekor? Untuk si aku, dan si akunya. Kita belajar bahwa di abad yang ke-19 orang menyembah ideologi. Lalu kemudian kita belajar juga di sana bahwa orang menyembah bangsa Jerman, bangsa Arya, lalu kemudian orang juga menyembah ideologi komunis dengan ajaran-ajaran atau ideologi-ideologi palsu buatan manusia. Lalu kemudian sekarang ini orang cenderung untuk menyembah teknologi. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, saya membaca salah seorang antropologis membaca buku, kemudian dia menulis tentang self-help, self-esteem, yang dimana ia memuat bahwa model ritual kita hari ini adalah cari Tuhan untuk aku, untuk keluargaku, untuk hidupku, untuk jodohku, untuk mantuku, untuk anakku, untuk suamiku, untuk istriku, untuk pemulihanku, untuk karirku, untuk masa depanku. Bahkan kita pun
seringkali melihat bahwa ada juga tanpa sadar, bahkan mungkin kita pernah melakukannya, bahwa kita pun sering mempromosikan si aku, si sayanya lebih dominan, karena memang mengandung konsep bahwa aku akan menjadi kepala bukan ekor. Itu yang menjadi konsep berpikir kita, sehingga akhirnya si aku, si sayanya yang menjadi poin utama. Tapi kita lupa di konteks Ulangan pasal 28 sebelumnya kita baca dari pasal 27 sampai 31, termasuk ayat yang pasal 28 ayat yang ke-13, menjadi kepala bukan ekor ini. Ternyata di situ ada 3 pengarahan Musa tentang Taurat supaya hukum itu makin diperdalam dan dibacakan oleh orang Israel sehingga mereka dapat melakukannya. Pengarahan pertama pada Ulangan 27 ayat 1 sampai 10 itu bicara tentang mezbah di Gunung Ebal. Kemudian pengarahan kedua Ulangan 27 ayat 11 sampai 26 tentang kutuk-kutuk. Kemudian Ulangan 28 ayat 1 sampai 14 tentang berkat. Kemudian ada nubuat bersyarat yang dimana kita membacanya sampai pasal 31, ternyata tidak hanya berbicara tentang berkat, tidak hanya berbicara tentang menjadi kepala bukan ekor. Apakah hanya janji berkat saja ke bangsa Israel? Bukankah Allah berjanji tinggal di Yerusalem dan ada selalu di baitnya untuk selama-lamanya, seperti yang ditulis dalam Yeremia 6 ayat 6, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, tebanglah pohon-pohonnya, timbunlah tanahnya menjadi tembok terhadap Yerusalem, itulah kota yang harus kuhukum, hanya penindasan saja di dalamnya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Tuhan yang dulu berjanji pernah tinggal di Yerusalem, tetapi sekarang kota itu akan dihukum, dan jika kita membaca di Yeskiel dikatakan bahwa kemuliaan Allah akan meninggalkan Yerusalem. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita melihat bahwa ada janji berkat untuk Yerusalem, tapi ada juga penghukuman untuk Yerusalem. Jadi artinya Alkitab tidak hanya bicara soal berkat saja, atau tidak hanya berbicara tentang soal penghidupan kita, tetapi Alkitab juga menulis tentang selain berkat. Ketika kita mencari berkat, Allah terkadang berubah sikap terhadap kita. Dulu yang menjanjikan berkat, kini menjanjikan penghukuman. Kalau kita membaca di dalam 2 Tawarik 24 ayat 20 dikatakan, Tuhan berkata demikian, oleh karena kamu meninggalkan Tuhan, maka Ia pun meninggalkan engkau. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sebenarnya apa sih yang kita cari ke gereja? Apakah tujuan kita beribadah? Apakah kita mencari di gereja itu dalam beribadah itu hanya berpusat kepada eat this I, eat this self, eat this me? Kita sebenarnya kalau kita konsep atau motivasi kita beribadah hanya untuk itu, sebenarnya kita sudah meninggalkan Tuhan. Keluaran 3 ayat 17 dikatakan Allah berjanji, dikatakan bahwa ketika Allah mau supaya bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian yang penuh susu dan madu, dan itu merupakan tanah suci bagi orang Israel di Yerusalem. Di sana juga ada perjanjian berkat, tapi jangan lupa ada penghukuman Tuhan jika bangsa itu atau bangsa Israel itu tidak benar-benar melakukan perintah Tuhan. Kita lihat bahwa di Yerusalem ada pernah terjadi yang namanya kanibalisme. Ibu memakan anaknya sendiri, dan kanibalisme adalah pernyataan dari Alkitab sebagai akibat dari penghukuman yang paling ekstrim dalam Alkitab. Hal itu kita baca sebagai penggenapan dari Ulangan 28 ayat yang ke-13. Menjadi kepala bukan ekor, menjadi tetap naik bukan turun. Lalu kemudian kalau kita lihat lagi di ayat yang ke-53 sampai 57, jika kita tidak mendengar atau melakukan perintah Tuhan itu, maka tentu ada penghukuman Tuhan di sana. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, seringkali jemaat Tuhan itu hanya mendengarkan hal-hal yang sifatnya berkat, tanpa kita lihat bahwa sebenarnya ada berkat juga yang kita terima, tetapi ada syarat yang harus kita lakukan. Nah, kalau jemaat hanya fokus kepada berkat-berkatnya saja, maka itu adalah jemaat yang taman kanak-kanak atau bayi rohani. Kita butuh makanan yang keras yang mendidik kita sehingga rohani kita bertumbuh, kita menjadi dewasa rohani. Itu artinya Ulangan 28 ayat 13, engkau akan naik menjadi kepala dan bukan ekor, dan kemudian engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor, lalu kemudian engkau akan tetap naik bukan turun. Ada kelanjutannya.
bahwa engkau harus melakukan perintah Tuhan. Lalu kemudian Ulangan 28 ayat 53 sampai 57 bahwa jika engkau tidak melakukan itu maka engkau akan memakan hasil kandunganmu, yakni daging anak-anakmu lelaki dan anak-anakmu perempuan yang diberikan Tuhan kepadamu dalam keadaan susah dan sulit yang ditimbulkan musuh kepadamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dan penggenapan firman Tuhan ini sebenarnya dialami oleh bangsa Israel. Kita lihat penggenapan ayat yang ke-53 sampai 57 terjadinya di Samaria. Ada yang namanya kanibalisme yang terjadi. Hal ini dapat kita lihat di 2 Raja-Raja 6 ayat 24. Bahwa sesudah itu Ben-Hadad Raja Aram menghimpun seluruh tentaranya lalu maju mengepung Samaria. Lalu terjadilah kelaparan hebat di Samaria dan mereka mengepungnya, sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 sikal perak dan seperempat kaptai merpati berharga 5 sikal perak. Suatu ketika Raja Israel berjalan di atas tembok, datanglah seorang perempuan mengadukan hal kepada raja sambil berseru, "Tolonglah tuanku raja." Jawabnya, "Jika Tuhan tidak menolong engkau, dengan apakah aku dapat menolong engkau? Dengan hasil pengirikan atau hasil pemerasan anggur?" Kemudian bertanyalah raja kepadanya, "Ada apa?" Jawab perempuan itu. Dikatakan bahwa perempuan itu berkata kepadamu, "Berilah anakmu laki-laki supaya kita makan jika hari ini dan besok kita akan makan anakku yang laki-laki." Berarti di sini bahwa ada seorang ibu yang tega memakan anaknya. 2 Raja-Raja 6 ayat 24 sampai 29 adalah bentuk penggenapan penghukuman Tuhan karena bangsa Israel tidak melakukan perintah Tuhan dengan baik dan benar sebagaimana yang dimaksud dalam Ulangan 28 ayat yang ke-13. Lalu kemudian kita juga melihat bahwa ada juga terjadi selain itu kelaparan yang hebat. Lalu kemudian juga penghukuman Tuhan di Israel bagian selatan, yaitu di Yerusalem. Ada kota Yerusalem sebagai dikatakan Ratapan 2 ayat 15 sebagai kesempurnaan dari keindahan dan kesukaan semesta. Yerusalem di Gunung Sion disebut sebagai puncak keindahan. Lalu Mazmur 50 ayat 2, kota Yerusalem sangat indah oleh kesemarakannya. Namun ada 2 hal yang terjadi di sana, bentuk penghukuman Tuhan akibat mereka tidak melakukan perintah Tuhan, yaitu peristiwa yang memilukan, peristiwa keruntuhan bait Allah pada tahun 628 sebelum Masehi dan tahun 70 Masehi. Pada tanggal yang sama 9 bulan Av. Demikian juga tahun 70 Masehi itu juga tanggal yang sama, tanggal 9 bulan Av terjadi peperangan besar, di mana tahun 628 dilakukan oleh Nebukadnezar mengepung bait Allah dan merebutnya. Lalu kemudian tahun 70 Jenderal Titus juga menaklukkan Yerusalem yang kedua kali lalu menghancurkannya. Kemudian di sana terjadi yang namanya penghukuman Tuhan berlaku. Akibatnya apa? Akibat mereka tidak melakukan perjanjian Tuhan dalam Ulangan 28 tersebut. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sehingga itulah yang menyebabkan pada tahun 70 Masehi mengisahkan tentang tembok ratapan. Mengapa disebut tembok ratapan? Karena pada tanggal 9 bulan Av orang-orang Yahudi membacakan kitab ratapan, maka disebutlah tembok ratapan yang merujuk kepada ibadahnya orang Israel yang meratap karena bangunan bait Allah hancur dan sampai sekarang belum ada gantinya. Lalu kemudian Ratapan 4 ayat 8 sampai 10 adalah penggenapan Ulangan 28 ayat 53 sampai 57. Sekarang rupa mereka lebih hitam dari jelaga, maka mereka tidak dikenal di jalan-jalan, kulit mereka berkerut pada tulang-tulangnya mengering seperti kayu. Lebih bahagia mereka yang gugur karena pedang daripada mereka tewas karena lapar. Sebab merana dan mati karena tidak ada hasil ladang, dan dari tangan sendiri wanita yang lemah lembut memasak anak-anak mereka untuk makanan mereka tatkala runtuh putri bangsaku. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, itu adalah penggenapan dari Ulangan 28 ayat 53 sampai 57 akibat mereka tidak melakukan perintah Tuhan. Yang mereka hanya utamakan adalah berkat-berkat, tapi tidak melakukan perintah Tuhan. Mereka meninggalkan Tuhan, lalu Allah juga meninggalkan mereka, maka penghukuman Tuhan berlaku atas mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, itulah sebabnya kita perlu belajar bahwa menjadi kepala bukan ekor itu bukanlah hanya semata-mata kita menerima berkat, tetapi kita harus melakukan perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhanlah yang menjadi prioritas dalam hidup kita. Kita mencari pribadi Tuhan, bukan berkatnya, bukan untuk kebutuhan si akunya.
si akunya yang populer, si akunya yang terkenal, supaya aku mendapat harta, uang, keluarga, karir, gaji, entertain, populer, terkenal. Bahkan ritual kita hanya menyangkut eat this I, eat this me, eat this self, tanpa kita melakukan kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, mari kita sungguh-sungguh memperhatikan perintah Tuhan, memperhatikan suara Tuhan, menyembah Tuhan. Tujuan kita worship adalah memang karena Allah itu patut untuk kita menyembah, patut kita sembah. Tujuan kita beribadah, tujuan kita gereja bukan untuk mengejar berkat Tuhan semata-mata, tetapi memang kita sadar worship kita, penyembahan kita kepada objek kita adalah bukan aku tetapi Allah semata-mata. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, biarlah renungan singkat ini hari ini menolong kita supaya kita memperbaiki motivasi kita dalam mencari atau menyembah Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.